Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar satu pelajaran ilmu sosial dasar dengan dosen Bapak Ahmad Sabir, Sarjana Filsafat, Magister Filsafat. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari Ahjahra Zulfa, Faza Anabela, Gusti Ayu Putu Nopianti Putri, Suci Alpiska, Siti Syahra Sagita, dan Irwan. Kami akan mempresentasikan secara bergantian. Terima kasih. Apa sih kriminalitas? Kriminalitas adalah sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan undang-undang. Berdasarkan data BPS, tingkat kriminalitas di Indonesia sebesar 90 per 100 ribu penduduk pada tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan jumlah penindakan pada 2021 ke 2022 sebesar 16,36%. Kapolri Republik Indonesia melaporkan ada 1.307.419 kejahatan yang terjadi pada periode Januari sampai dengan April 2023. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 30,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang kita bisa lihat di atas, banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Apa sih faktor tingginya kriminalitas di Indonesia? Selanjutnya, faktor tingginya kriminalitas di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Hal ini menjadi penyebab bagi seseorang maupun kelompok tidak berpikir dua kali mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari tindak kejahatannya. Yang kedua, hukum kurang tegas. Hal ini disebabkan dari para penegak hukum itu sendiri, masih rendahnya moralitas dan kurangnya profesionalisme dalam menegakkan hukum, serta hukum yang diberikan kurang menimbulkan efek jera bagi para pelaku kriminalitas. Yang ketiga, pengangguran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan seseorang melakukan tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, ekonomi. Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadikan seseorang melakukan tindak kriminalitas. Setelah kita membahas faktor-faktor kriminalitas, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih dampak dari kriminalitas. Tingginya tingkat kriminalitas akan memberikan rasa ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Minimnya kepercayaan kepada orang lain, minimnya niat untuk saling tolong-menolong. Hal ini akan mengganggu kualitas hidup kita dan memberikan pengaruh terhadap rasa bebas pada individu. Lalu, apa aja sih contoh dari dampak-dampak tersebut? Seperti yang sudah kita lihat dari slide di atas, contoh-contohnya adalah yang pertama, merugikan orang lain dari material maupun imaterial. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, pastinya akan merugikan negara dan nama baik negara. Lalu yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Lalu bagaimana sih solusi agar kriminalitas di Indonesia ini menurun? Berikut pendapat menurut saya. Yang pertama ada menegakkan sanksi hukuman yang tegas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Yang kedua ada mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anaknya. Yang ketiga ada selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai serta budaya Indonesia. Yang keempat ada menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam bermasyarakat. Nah, berikut adalah beberapa pasal-pasal terkait kriminalitas di Indonesia. Salah satunya adalah pasal 363 KUHP yang membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain. Maka ancaman hukuman bagi pelaku adalah 7 atau 9 tahun penjara. Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu tindak kejahatan? Berdasarkan pasal 108 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang setiap orang yang menyaksikan, melihat, atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik baik lisan maupun tertulis. Nah, itulah beberapa pasal-pasal yang terkait kriminalitas yang ada di Indonesia. Kesimpulan, tingginya angka kriminalitas menandakan kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam mengatasi sebab dari akar kriminalitas itu sendiri.
Beberapa tindak kriminal dilakukan berulang kali oleh para pelaku. Tindakan kriminalitas dilakukan dengan berbagai sebab, di antaranya karena himpitan ekonomi yang memaksa. Mereka melakukan tindak kriminal tanpa memikirkan dampak yang diakibatkannya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun, apapun alasannya, tindak kriminalitas tetap akan dikatakan salah oleh negara dan norma kehidupan. Saran, seharusnya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya atau mengadili tindak kriminal tidak pandang bulu, tanpa memandang jabatan dan status sosial, serta memberikan hukuman yang seadil-adilnya, agar penegakan hukum di negara ini dapat berjalan dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.